Selamat sore, Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah online Pauk Tomang Minggu 4 Oktober 2020. Kita akhirnya percaya bahwa hadirat Tuhan sejatinya tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, untuk kebaktian hari ini akan dilayani oleh hambanya Evangelis Stellaria Teguh Sukmana MTH dengan tema diciptakan untuk sebuah misi. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah Namamu. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Allah kita menyertai kita semua. Amin. Amin. Nas pembuka. Untuk nas pembuka, mari jemaat melihat dari Efesus 2 ayat 19. Dari kitab Efesus 2 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita menyadari bahwa di dalam setiap perjalanan hidup kita menyadari betul bahwa Tuhan harusnya menjadi pusat hidup kita, dan kita selalu mengiringi Dia dimanapun Tuhan Yesus memberitakan perintah kepada kita. Dan untuk itu, untuk meresponi nats pembuka kita akan menyaksikan pujian dari Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Ku Diiring. Jika Dia pandu
kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita masuk ke dalam pengakuan dosa, mari dengar ayat pengakuan dosa yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mengambil waktu teduh untuk berdoa pribadi lepas pribadi. Selama 1 menit, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah, kami menyadari Tuhan secara penuh bahwa kehidupan kami merupakan kitab yang terbuka Tuhan. Dan tidak ada satupun Tuhan yang bisa kami simpan Tuhan, yang bisa kami sembunyikan Tuhan di hadapan-Mu. Kau tahu Tuhan sampai dengan kedalaman hati kami. Untuk itu Tuhan kami mau mengaku segala dosa dan kesalahan kami, karena kami tahu Tuhan Allah adalah Allah yang terlampau kudus, yang jijik terhadap setiap dosa dan kesalahan kita. Untuk itu Tuhan kami mau mengampun Tuhan atas segala kesalahan kami Tuhan, dosa yang tidak berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan Tuhan menyucikan dosa dan kesalahan kami, untuk kami boleh Tuhan mempersiapkan hati lebih lagi untuk boleh menikmati sabda kebenaran firman-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk boleh berkomitmen Tuhan, hidup terus dibentuk oleh-Mu Tuhan, serupa dengan gambaran-Mu hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk meresponi pengakuan dosa kita akan menaikkan lagu dari Kidung Jumat 25, Ya Allahku, Cahayamu. Kita akan mendengar berita anugerah Allah. Berita anugerah Allah terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Mari Bapak Ibu Jemaat untuk meresponi berita anugerah Allah, kita naikkan dari Kidung Jemaat 285 ayat 1 dan 2. Tuhankulah gembalaku.
Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan dengar petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Untuk hormatmu cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kita akan masuk dalam sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita dengan menaikkan pujian
Kubawa hidupku sekarang. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Mari kita ulangi latihan sekali lagi. Jadikan aku. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan adalah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur kalau di dalam kehidupan kami pada saat ini kami masih mendapatkan sebuah kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan walaupun secara online, dan kami dapat belajar kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang boleh mengurapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, sehingga dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Mu diberitakan. Tuhan, bekerjalah di dalam hati dan pikiran setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun juga setiap anak-anak-Mu yang mendengar. Biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh ditundukkan kepada kebenaran firman Tuhan dan merendahkan diri untuk dibentuk oleh Allah Roh Kudus lewat firman-Mu. Kami menyerahkan waktu di depan kami untuk belajar bersama hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Walaupun saya tidak dapat melihat Bapak Ibu Saudara secara fisik pada saat ini dengan mata saya, tetapi saya berharap Bapak Ibu Saudara berada di dalam perlindungan Tuhan, aman dan terjaga senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tema pada hari ini yang diminta oleh para pengurus gereja, yaitu tema yang tampak pada slide, diciptakan untuk sebuah misi.
Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kita berbicara tentang diciptakan untuk sebuah misi, otomatis hal pertama yang perlu kita ketahui lebih lanjut adalah apa itu misi. Nah, saya coba bagikan lewat kamus bahasa Indonesia secara online atau daring, itu menjelaskan beberapa definisi misi. Saya tampilkan di slide, ada sedikitnya 3. Yang pertama adalah tugas khusus seorang utusan negara ke negara lain. Itu disebut misi. Yang kedua, tugas wajib seseorang demi agama atau patriotisme atau nasionalisme. Dan yang ketiga, kegiatan mengabarkan Injil, meneruskan misi Kristus pada waktu Kristus ada di dalam dunia, itu disebut sebagai misi. Ini penjelasan berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau lihat di slide, Bapak Ibu Saudara akan melihat sebuah gambar. Dan jika saya bertanya, gambar apakah itu? Saya yakin Bapak Ibu Saudara dapat menjawab semuanya, mengatakan itu handphone. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, apa gunanya handphone? Apa fungsinya handphone? Saya yakin Bapak Ibu Saudara dapat menjawab semuanya, apa fungsinya handphone bermacam-macam. Apalagi sekarang handphone itu bisa dikatakan smartphone. Artinya fungsinya bukan hanya untuk menelepon dan seterusnya. Ada banyak fungsi. Tapi saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara, kalau saya katakan handphone ini bisa nggak saya pakai buat mengganjal pintu? Bisa nggak handphone saya pakai untuk menancapkan paku ke dinding? Jadi ketok, nggak punya palu, ketok paku pakai handphone supaya pakunya nancep ke dinding. Bisakah saya gunakan handphone kalau saya lagi kesel, saya bisa pakai handphone buat timpuk orang? Jawabannya bisa. Bisa digunakan untuk fungsi yang saya sebutkan tadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara saya yakin akan berkata, bukan itu fungsinya handphone. Dan saya percaya pencipta atau penemu, pembuat handphone ini juga memiliki maksud, tujuan ketika mereka menciptakan handphone. Mereka membuat handphone ada tujuannya. Dan mereka mungkin nangis kalau tujuannya seperti yang saya lakukan. Saya gunakan handphone untuk ganjel pintu, saya gunakan handphone untuk nimpuk orang, saya gunakan handphone sebagai pengganti palu supaya paku bisa nancep di dinding. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk handphone aja pencipta itu menciptakannya dengan sebuah tujuan. Apalagi keberadaan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai manusia, keberadaan kita diciptakan pasti ada maksud, ada tujuan dari pencipta kita. Kenapa pencipta kita menciptakan kita? Seseorang yang bernama Williamson menuliskan tujuan utama eksistensi keberadaan manusia tidak dapat ditemukan di dalam diri manusia sendiri, tapi hanya dapat ditemukan di dalam penciptanya. Jadi saya bacain bagian firman Tuhan tertulis yang menyingkapkan maksudnya ketika menciptakan kita. Wahyu pasal 4 ayat 11 berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan." 1 Korintus pasal 10 ayat 13, Rasul Paulus menuliskan, "Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Kesimpulan dari ayat yang barusan kita baca sama-sama, manusia diciptakan untuk memuliakan Allah pencipta dan menikmati relasi dengan Allah pencipta. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena kita semua pasti berkata bahwa semua ciptaan lain selain manusia, misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lain, itu juga menceritakan kemuliaan Allah. Mazmur 19 ayat 2 berkata, "Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya." Tetapi Allah menciptakan manusia, Bapak Ibu Saudara dan saya, itu berbeda dengan ciptaan yang lain. Artinya, kita diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Imago Dei dalam bahasa aslinya, yang mengatakan bahwa
kita sebagai manusia dapat menemukan kepuasan di dalam hidup ini kalau kita mencapai tujuan yang ditetapkan Allah ketika Dia menciptakan kita. Tujuannya apa? Untuk memuliakan Allah dan menikmati berelasi dengan Allah pencipta. Kalau ciptaan yang lain tidak berelasi, tapi kita bisa berkomunikasi, berelasi akrab dengan Allah pencipta karena kita diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu Saudara, saya ajak lihat sebuah klip. Kita tonton sama-sama klip ini sebentar ya. Lihat di tangan kalian itu ada gelas yang isinya air minum. Nah, Cici mau minta kalian untuk minum sedikit nggak apa-apa, cobain, cicipin. Kira-kira bahan minuman kalian itu terbuat dari apa? Coba deh. Minuman aku ada rasa sodanya, tapi kayak rasa Pepsi yang atau dicampur Coca-Cola gitu, tapi rasanya ada asin manis gitu. Masa Coca-Cola campur garam gimana? Iya, asin gitu deh. Terus makanya aku juga bingung nih. Yang lain gimana? Mirip nggak minumannya sama yang si Sylvie? Beda. Aku ada pedes-pedesnya, asem, terus manis juga. Kayak saus cabai gitu, dicampur sama kecap manis sama saus tomat. Enak nggak? Enggak. Masa sih? Iya, aneh banget. Yang lain sama yang mana? Sama-sama Lili? Gue bingung deh sama minuman punya gue. Baunya ada rasa lada-lada gitu tapi nggak pedes. Malah manis, dicampur susu coklat gitu nggak sih? Warnanya coklat ya, Cel? Iya. Ada yang pengen nyobain Cel punya? Nggak mau. Nggak mau, aneh banget. Kalau kamu gimana, Re? Kalian pasti nggak ada yang bisa nebak ini rasa apa? Apa? Rasanya tuh super aneh. Jadi tuh kayak ada bumbu Indomie gitu. Tapi ada rasa Pepsi juga kayak Sprite gitu. Jadi itu ada asam, tapi juga ada manisnya. Aneh banget deh. Warnanya butek masa? Menurut kalian, tadi kan kalian bilang banyak yang ada aneh-anehnya tuh ya. Gimana caranya supaya kalian bisa tahu minuman kalian itu terbuat dari bahan apa, kadarnya berapa banyak, berapa tetes, apaan aja. Gimana caranya supaya kalian bisa tahu dengan tepat? Ya, caranya tanya pembuatnya. Stella kan yang buat pas. Ketika Bapak Ibu Saudara melihat klip yang barusan, saya percaya kita semua akan mencapai kesimpulan seperti yang diambil oleh murid-murid saya. Bahwa setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, itu pribadi yang unik. Kita memiliki campuran kepribadian yang berbeda satu sama lain. Kita memiliki keahlian, kecerdasan, talenta, kemampuan, bakat, minat, hobi yang berbeda satu sama lain. Ada yang mirip, ada juga yang berbeda. Dan yang mirip tidak berarti semua kombinasinya itu sama. Sehingga setiap kombinasi yang berbeda itu menghasilkan diri Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berbeda satu sama lain, tidak ada yang sama persis dengan kita di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, pada waktu kita bergaul karib dengan Tuhan pencipta kita, kita akan seperti Daud yang melihat dirinya dari sudut pandang Tuhan menciptakannya. Saya coba bacakan Mazmur 139 ayat 13-16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa bersama dengan Daud menyadari bahwa kita adalah pribadi yang unik. Kita mungkin ada yang berasal dari keluarga yang sama, mengalami didikan, diasuh oleh orang tua yang sama. Tetapi cara kita memaknai setiap peristiwa, situasi, dan kondisi dalam hidup kita yang kita alami bisa jadi berbeda satu sama lain, sehingga menghasilkan jalan hidup yang berbeda. Apalagi kita semua berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Keluarganya sama aja, pengalaman hidupnya sama di dalam keluarga itu bisa jadi menghasilkan pribadi yang berbeda. Apalagi keluarganya berbeda.
latar belakang keluarga berbeda, latar belakang pendidikan berbeda, latar belakang usia berbeda, ekonomi, budaya, masing-masing setiap kita berbeda. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada waktu kita berkata saya mau bergaul karib dengan Allah yang menciptakan saya, artinya kita menikmati relasi lewat membaca firman Tuhan secara tertulis ataupun berdoa secara pribadi, karena kita rindu untuk mengenal Allah yang menciptakan kita, dan kita juga rindu untuk mengenal diri kita yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu kita rindu untuk mengenal isi hati Tuhan, apa sih maksud Tuhan mengirim kita ke dalam dunia untuk menghasilkan dunia yang seperti apa dengan keberadaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kalau melihat di gambar akan melihat foto-foto saya dari kecil sampai kurang lebih di umur sekarang sekitar 40-an gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau melihat masa kecil, lihat foto masa kecil, tidak ada orang yang akan berpikir bahwa seorang Stella itu akan menjadi pembicara ataupun seorang konselor, seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Kalau saya flashback masa kecil saya adalah orang yang pendiam. Sampai pada umur SMP, yang terjadi adalah masuk ke dalam sebuah komisi remaja di gereja. Dan di dalam komisi remaja itu, lewat para senior, lewat pembina rohani, itu memberikan sebuah kesempatan bagi saya untuk bergabung di dalam organisasi kepengurusan komisi remaja. Dan saya diminta untuk menjadi si pelawatan dan pemerhati. Bapak Ibu Saudara coba bayangkan, saya adalah bukan cuman orang yang pendiam. Saya hampir tidak bisa berbicara di depan orang lain. Berbicara satu lawan satu saja, itu sangat sulit bagi saya. Sebisa mungkin saya tidak akan menjawab dengan kata-kata. Paling saya manggut atau saya geleng gitu ya. Kata-kata yang keluar dari mulut saya itu begitu sulit. Saya menjadi orang yang pemalu, saya orang yang minder. Sekarang dipercaya untuk menjadi si pelawatan dan pemerhati. Bapak Ibu Saudara coba bayangkan. Si pelawatan dan pemerhati itu punya tugas, tanggung jawab untuk ngebesuk ke rumah-rumah jemaat, teman-teman remaja, gitu ya. Atau kalau ada yang ulang tahun, kasih perhatian, sambut di gereja, gitu ya, nyanyiin ulang tahun, pimpin acaranya, begitu. Bapak Ibu Saudara coba bayangkan, pada waktu diminta untuk jadi si pelawatan dan pemerhati, saya tahu saya nggak bisa. Tetapi pada waktu itu, yang muncul di dalam hati saya adalah, Tuhan saya mau, walaupun saya nggak bisa. Dan Bapak Ibu Saudara, saya setia datang setiap hari jadwal pelawatan saya pasti muncul. Teman-teman bisa bilang, aduh saya nggak bisa datang ini segala macam. Saya yang gantiin datang. Rutin setiap minggu saya datang. Dan waktu saya datang saya nggak ngomong apa-apa karena saya nggak bisa ngomong. Saya datang bersama dengan pembina, lalu ada beberapa teman lagi datang. Saya datang setiap minggu, tetapi saya tidak berbicara satu patah kata pun. Kayak patung. Dan Bapak Ibu Saudara, tapi saya belajar. Lama-lama saya tahu, oh ternyata kalau ngelawat orang mulai dengan selamat sore, gitu ya. Menyapa orang terlebih dahulu, itu saya belajar di situ. Selamat sore, kami dari gereja, mau ketemu sama si A ada di rumah nggak? Kami boleh masuk? Nanti ketemu sama si A, ngobrol, tanya, A kemana aja, lama nggak datang ke gereja. Hal-hal seperti itu saya belajar pada waktu saya menjadi pengurus di bagian si pelawatan dan pemerhati. Dan Bapak Ibu Saudara, saya cuman setia melakukan bagian kecil dan Tuhan mempercayakan kepada saya tanggung jawab yang lebih besar terus-menerus seperti itu. Sampai sekarang kalau orang-orang melihat saya, mereka akan berkata bahwa salah satu talenta yang Tuhan berikan kepada saya adalah fasih lidah. Dan Bapak Ibu Saudara, saya berpikir saya bukanlah orang yang seperti itu dulunya. Tetapi ketika saya setia melakukan bagian saya, Tuhan bukakan setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Tuhan tidak pernah ngomong sama saya lewat kuping saya dengar suara Tuhan. Oh Stella, kamu harus jadi konselor. Oh Stella, kamu jadi pengkhotbah ya. Enggak. Bapak Ibu Saudara, dari mana saya tahu? Saya merasakan panggilan Tuhan ketika saya membaca firman Tuhan setiap hari. Saya kenal Tuhan saya dan saya tahu diri saya.
Saya tahu saya perlu untuk dibentuk, saya pengen tahu tentang Tuhan lebih dalam, makanya saya sekolah teologi. Lalu kemudian saya kenal lingkungan saya lihat buka mata, lihat dunia membutuhkan orang yang seperti apa. Dan disitulah saya merasa Tuhan panggil saya. Memang Tuhan tidak berbicara lewat audio yang dapat saya dengar, tetapi Tuhan berbicara sehingga saya dapat mendengar ketika saya membaca firman Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan bisa pakai keseluruhan hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan untuk jadi alat yang memuliakan nama Tuhan. Dia bisa pakai Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah pekerjaan Bapak Ibu Saudara sehari-hari. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai buruh harian, ketika Bapak Ibu Saudara mengalami bahkan mungkin restrukturisasi di perusahaan alias di PHK, kehilangan pekerjaan, atau bahkan masih kerja tapi mengalami potong gaji karena situasi lagi serba sulit pada saat ini, terjadi kesulitan ekonomi. Dan Bapak Ibu Saudara, di saat berkelimpahan Tuhan bisa pakai Bapak Ibu Saudara. Di saat Bapak Ibu Saudara berkekurangan, Tuhan juga bisa pakai Bapak Ibu Saudara untuk mendatangkan kemuliaan buat nama Tuhan. Di saat Bapak Ibu Saudara sehat, Bapak Ibu Saudara bisa dipakai Tuhan. Dan di saat Bapak Ibu Saudara sakit sekalipun, Bapak Ibu Saudara dapat dipakai Tuhan. Waktu Bapak Ibu Saudara merasa umurnya masih muda, bisa dipakai Tuhan. Bahkan ketika Bapak Ibu Saudara sudah merasa lanjut usia, Bapak Ibu Saudara tetap dapat dipakai Tuhan. Selama masih ada nafas yang Tuhan titipkan bagi kita bernapas di dalam dunia, Tuhan masih punya maksud. Tuhan menitipkan misi untuk kita kerjakan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Secara umum, memuliakan nama Tuhan. Secara khusus, memuliakan nama Tuhan lewat keunikan diri kita dan lewat situasi kondisi di tengah-tengah zaman tempat Tuhan memanggil kita. 10 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu bahkan, belum ada pandemi corona. Pada saat itu, tuntutan mungkin berbeda dengan saat ini. Tetapi di saat ini pun, Tuhan bisa pakai kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai pengkhotbah, saya mengalami banyak kondisi di mana harus menyesuaikan dengan situasi COVID-19 pada saat ini. Belajar dari nol tentang rekaman, posting online, dan lain-lain. Di umur yang sekarang, saya tetap dapat melayani Tuhan seperti itu. Di tengah kondisi seperti apapun, kita masih bisa melakukan hal yang Tuhan kehendaki sebagai misi yang Tuhan siapkan bagi kita untuk kita kerjakan demi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menitipkan misi untuk kita lakukan selama kita masih hidup di dalam dunia ini, agar orang-orang yang mendengar perkataan kita, orang-orang yang melihat tingkah laku kita, dapat memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yesus karena mereka memuliakan Tuhan Yesus ketika mereka menyaksikan hidup kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menjalani, kita mengerjakan misi untuk memuliakan Tuhan sesuai dengan keunikan kita masing-masing lewat perbuatan kita, lewat pekerjaan kita sehari-hari, maupun juga lewat perkataan kita. Tuhan memberkati. Kita mau mengakhiri renungan firman Tuhan pada hari ini dengan menaikkan doa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau berfirman kepada setiap kami, hamba-Mu telah selesai berbicara, dan kiranya Engkau yang terus berbicara di dalam hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu, memberikan mereka semangat dan sukacita khususnya di tengah-tengah pandemi saat ini. Tuhan masih memberikan misi kepada setiap kami untuk memuliakan nama Tuhan, dan lewat keunikan diri kami masing-masing, kami boleh menjadi alat Tuhan yang memberkati dunia tempat Tuhan mengutus kami.
Bapa, kami mau berdoa, memohon Engkau berbelas kasihan kepada umat manusia di seluruh muka bumi yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Kami rindu Tuhan berdoa untuk para pemimpin banyak negara, dan kami berdoa terkhusus untuk pemimpin negara Indonesia dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah pusat dan daerah semuanya dapat bersatu, bergandeng tangan, mengeluarkan dan memikirkan kebijakan-kebijakan yang terbaik sehingga COVID-19 ini dapat tertanggulangi. Bapa, kami juga memohon belas kasihan-Mu khususnya untuk menggerakkan hati setiap masyarakat Indonesia agar patuh kepada setiap himbauan maupun juga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Kami boleh berdisiplin untuk menggunakan masker, kami boleh berdisiplin menjaga jarak, kami boleh berdisiplin untuk mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Kami mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tuhan, tolonglah kami sebagai masyarakat untuk mengerjakan bagian kami dengan baik sehingga kami dapat menjadi warga negara yang bukan hanya menuntut pemerintah memberikan sesuatu kepada kami, tapi kami juga dapat berbagian, menyumbangkan, menjadi warga negara yang bersumbangsi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bapak, kami mengingat saudara-saudara kami yang pada saat ini bergumul di dalam usia lanjutnya. Kami mau berdoa ya Bapak untuk Ibu Grace Widiatmaja. Kami mau berdoa untuk Ibu Darmi. Kami mau berdoa untuk Ibu Noni Rahman. Kami berdoa untuk Ibu Iswanti. Kami mau berdoa untuk Ibu Lili Arifin. Kami mau berdoa untuk Ibu Feti Dewi. Kami mau berdoa untuk Ibu Saryani, untuk Bapak dan Ibu Jos Tumiwa. Kami juga berdoa untuk Bapak Iwan Gunawan. Kami mau berdoa untuk Bapak Jerry Ajusman, untuk Bapak Sardono, untuk Bapak Siman Juntak, dan juga untuk Bapak Tabrani ya Tuhan. Kami menyebutkan nama-nama mereka di dalam doa karena kami menyadari ya Tuhan, di usia lanjut ada banyak pergumulan dari mereka. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh berbelas kasihan, menolong dan menyertai. Walaupun secara fisik tubuh mungkin makin lemah karena usia yang lanjut, tetapi biarlah secara iman mereka boleh makin kuat di dalam Tuhan. Mereka boleh menjadi teladan bagi anak cucu, bagi keluarga besar mereka, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh menjadi sesepuh senior iman bagi keluarga mereka. Kami juga mengingat untuk 2 orang saudari kami yang sedang bergumul dengan kesehatan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Enita Sofia. Kami berdoa untuk Ibu Oli Suhendro. Kami memohon Tuhan kiranya Engkau boleh memberikan kesehatan dan kekuatan. Engkau pulihkan mereka dari penyakit mereka dan Engkau berikan sukacita bagi keluarga yang mendampingi sehingga kehadiran keluarga boleh menjadi penghiburan tersendiri bagi 2 saudari kami yang di dalam masa dan tahap pemulihan ini. Bapa, pada saat ini kami juga rindu berdoa untuk para pemimpin gereja, mulai dari hamba-hamba Tuhan, para pengerja gereja, demikian juga untuk diaken ataupun para majelis. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh tutup bungkus para aktivis gereja ini untuk boleh dapat menggembalakan umat Tuhan di tengah-tengah kondisi yang ada pada saat ini. Kami tahu tidak mudah untuk memberikan perhatian di tengah-tengah kesulitan untuk berkerumun karena ada perintah untuk menjaga jarak. Tetapi biarlah Tuhan kami boleh memanfaatkan setiap fasilitas yang ada termasuk kemajuan teknologi untuk tetap dapat melakukan pendampingan bagi jemaat yang membutuhkan. Kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di Pauk Tomang. Kiranya Tuhan juga yang boleh turut campur tangan di setiap pergumulan mereka. Bagi mereka yang kesulitan ekonomi dikarenakan mengalami restrukturisasi di kantornya ataupun PHK, atau tidak di PHK tetapi mengalami pengurangan gaji ataupun pendapatan, kiranya Tuhan Engkau yang boleh cukupkan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kami juga rindu ya Tuhan berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul di tengah-tengah konflik rumah tangga. Biarlah Tuhan juga yang boleh berikan mereka jalan keluar, berikan mereka kesehatian dan kesatuan kembali karena Engkau hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat Tuhan yang memiliki pergumulan iman ketika mereka mempertanyakan Tuhan di tengah segala kesulitan, masalah yang mereka hadapi. Biar mereka boleh tetap teguh berpegang kepada janji Tuhan ketika mereka memiliki waktu teduh secara pribadi, membaca Alkitab secara pribadi, berdoa secara pribadi di dalam kelemahan dan setiap masalah manusia. Izinkan kami untuk melihat ya Tuhan betapa besar kasih-Mu, betapa besar kuasa-Mu bagi setiap kami. Oleh karena itu ya Tuhan,
Biarlah setiap umat Tuhan, khususnya jemaat Pauk Tomang, tidak mengalami lemah iman, tetapi justru semakin kuat iman di tengah-tengah kesulitan. Bapa, ada banyak hal yang ingin kami doakan, tetapi karena keterbatasan waktu dan tempat, izinkanlah setiap kami boleh bertekad mengambil waktu doa pribadi di rumah masing-masing. Dan Bapa di dalam surga, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan ke hadapan Tuhan dengan sebuah keyakinan bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar, Engkau Allah yang menjawab seturut waktu dan kehendak-Mu yang maha pengasih. Dan kami mau mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap murid-muridnya. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna, marilah bersama gereja di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuri dari dalam hati serta mulut berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan, namun untuk persembahan bagi jemaat yang hendak memberikan persembahannya, kiranya bisa dilakukan dengan cara transfer, dan untuk nomor rekeningnya bisa Bapak Ibu Saudara-saudari lihat di layar, atas nama Ibu Lea Anggra ini selaku Bendahara Majelis Pauk Tomang. Dan mohon waktunya untuk Warta Jemaat. Warta Jemaat 4 Oktober 2020. Pelayan Firman Tuhan pada kebaktian minggu ini dilayani oleh hambanya Evangelis Stellaria Teguh Sukmana MTH. Segenap persekutuan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Ibu. Tuhan memberkati baik pelayanan maupun segenap keluarga. Pelayan firman untuk kebaktian minggu depan. Firman Tuhan untuk kebaktian Minggu 11 Oktober 2020 yang akan diselenggarakan secara online akan dilayani juga oleh Pendeta Tommy Dixon Raga MTH. Marilah kita dukung di dalam doa dan persiapan serta pelayanannya serta menghadiri secara online. Dan mewakili majelis, kami juga terus mengingatkan untuk semua jemaat secara konsisten untuk menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan melaksanakan 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga rajin mencuci tangan dengan air mengalir. Dan tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada sore malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu Jemaat boleh bangkit berdiri. Kita akan menutup dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak
Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di akhir ibadah online ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah usai, silakan Bapak Ibu Jemaat boleh mengambil waktu untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu untuk seluruh Jemaat Poktomang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah online minggu berikutnya.